Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ristianti, kelas 5 MPIC NIM 2141104011029. Di sini saya akan mengkaji ulang materi sistem penjamin mutu pendidikan. Yang pertama, konsep sistem mutu pendidikan. A. Konsep mutu dan mutu pendidikan. Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat dalam konteks pendidikan. Pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Penjamin mutu merupakan istilah yang digunakan untuk mewakili kegiatan monitoring, evaluasi, atau kajian mutu. Kegiatan penjamin mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholder dalam bidang pendidikan. Penjamin mutu merupakan cara mengatur semua kegiatan dan sumber daya pendidikan yang diarahkan pada kepuasan pelanggan. Implementasi sistem penjamin mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan, antara lain: yang pertama, belum tersosialisasikannya secara utuh standar nasional pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan. Yang ketiga, pemetaan mutu masih dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan. Dan yang keempat, tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum terkoordinir dari para penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkat. B. Sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dalam kegiatan fokus terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan cara mengukur dan menilai mutu sistem pendidikan, kinerja institusi pendidikan, dan mutu program studi. Sistem penjamin mutu pendidikan dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan dalam mengefektifkan implementasi kebijakan untuk mencapai akuntabilitas sesuai pendidikan terhadap masyarakat atau publik. Oleh karena itu, di berbagai negara termasuk Indonesia menjadikan akreditasi sebagai salah satu cara atau metode yang digunakan dalam sistem menjamin mutu pendidikan dan manajemen mutu secara keseluruhan. Selanjutnya, sekolah efektif, teori, konsep, dan aplikasi. Sekolah efektif. Yang pertama, epistemologi. Sekolah efektif dalam bahasa Inggris berasal dari dua kata, yaitu effic dan school. Makna efektif merupakan pada kemampuan penghasilan suatu atau mampu mencapai tujuan. Efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan, kualitas, kuantitas, dan waktu telah dicapai. Yang kedua, menurut para ahli, Taylor mendefinisikan sekolah efektif sebagai sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menjamin semua siswa tanpa memandang ras, jenis kelamin, maupun status sosial ekonomi bisa mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah. Ciri-ciri sekolah efektif menurut Widodo. Yang pertama, adanya standar disiplin yang berlaku bagi semua warga sekolah. Yang kedua, memiliki suatu keteraturan dalam rutinitas kegiatan di sekolah. Yang ketiga, mempunyai standar prestasi sekolah yang sangat tinggi. Yang keempat, peserta didik mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang kelima, peserta didik lulus dengan menguasai pengetahuan akademik. Yang keenam, adanya penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Yang ketujuh, peserta didik mau bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, kepala sekolah memiliki program in-service, pengawasan, supervisi, dan membuat rencana sekolah bersama-sama guru.
Yang ke-9, adanya lingkungan yang nyaman. Yang ke-10, penilaian yang secara rutin mengenai program yang dibuat siswa. Selanjutnya, vitalitas sekolah, teori, konsep, dan aplikasinya. Yang pertama, vitalitas sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vitalis merupakan nomina atau kata benda yang memiliki 3 arti. Pengertian pertama dari kata vitalitas yaitu kehidupan seperti dalam seni, sastra, dan sebagainya. Kemudian vitalitas juga memiliki pengertian yaitu kemampuan untuk bertahan hidup. Dalam pendidikan, vitalis sekolah mengacu pada tingkat kehidupan dan kualitas sebagai sekolah dalam menjalankan fungsi pendidikan, menghasilkan lingkungan belajar yang efektif, dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara optimal. Ini mencakup sejumlah elemen seperti manajemen sekolah, kualitas pengajaran, interaksi antara siswa dan guru, serta keterlibatan orang tua dan komunitas. Yang kedua, teori vitalitas sekolah secara teoritis. Penemuan tentang pola-pola pemanfaatan dan pendayagunaan potensi modal sosial untuk meningkatkan vitalitas sekolah dapat memberikan kerangka teori keilmuan pendidikan bagi para peneliti, pakar, dan policy makers praksis pendidikan persekolahan. Secara metodologis, unsur-unsur yang terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan potensi modal sosial dalam meningkatkan vitalitas sekolah, kapasitas dan integritas kepemimpinan sekolah dalam pemanfaatan dan pendayagunaan potensi modal sosial dan rasionalisasi pemanfaatan modal sosial untuk meningkatkan vitalitas sekolah melalui usaha penyeburkan, meningkatan, dan pendayagunaan potensi modal sosial sekolah dapat dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, konsep vitalitas sekolah. Konsep vitalitas sekolah adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kesehatan, kehidupan, dan dinamika sekolah. Beberapa aspek penting dalam konsep vitalitas sekolah termasuk kualitas pengajaran, kepemimpinan kepala sekolah, keterlibatan orang tua dan komunitas, iklim sekolah, manajemen sekolah, kurikulum dan pengembangan siswa, evaluasi dan perbaikan partisipasi siswa, peningkatan profesionalisme guru. Sekian dan terima kasih.